Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang dicintai Allah dan saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama kita mengkaji masalah agama-agama Allah ini yang menjadi kewajiban kita selaku umat muslim untuk thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ridhonya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Judul malam ini adalah dampak perbuatan maksiat bagi pelakunya. Kemarin soal maksiat ada 2 pertemuan sudah kita bahas. Sekarang saatnya tiba kita mengetahui dengan hakikat dampak-dampak negatif bagi orang yang berbuat maksiat. Dampaknya banyak, Pak. Jadi ada puluhan dampaknya. Malam ini kita hanya membicarakan 3 dampak. Yaitu dampak yang pertama, dampak orang berbuat maksiat, dampaknya kepada akalnya. Akal. Yang kedua, dampaknya kepada rezekinya. Dan ketiga, dampak kepada hatinya. Nanti dampak-dampak lain kita lanjutkan di minggu depan. Yang kedua apa tadi? Rezeki. Yang ketiga hati ya. Jadi perlu diketahui Pak ya, maksiat yang dimaksud adalah semua perbuatan yang kira-kira menentang Allah dan Rasulnya. Itu maksiat. Jadi perbuatan dosa, perbuatan kafir, perbuatan zalim, perbuatan fasik, perbuatan maksiat, semuanya ya berdampak seperti ini. Yang pertama kita bicarakan dampak kepada akal. Orang yang pernah berbuat maksiat dan kemudian berkekalan dalamnya, artinya diulang-ulang maksiatnya. Ya, nggak sejenis, bisa saja dia kali ini judi, besoknya berzina, besoknya bohong, besoknya mencuri, gitu ya. Jadi orang yang bermaksiat, dampak pertama adalah kepada akalnya. Apa yang dimaksud dampak pada akal? 1, dia terhalang menerima ilmu. Orang yang berbuat maksiat terhalang menerima ilmu. Itu dampak pada akal. Artinya begini, orang yang berbuat maksiat itu tidak lagi mempertimbangkan asal usul perbuatannya. Nggak ngerti. Dan ilmu yang pertama kali nanti Allah sampaikan pada kita, ya. Dulu waktu Nabi Adam diciptakan, ilmu yang pertama Allah install ke Nabi Adam adalah definisi. Wa 'alamal adama asma'u kullaha. Dan Allah memberikan ilmu, ngajarin Adam nama-nama semuanya. Ini Adam, ini pohon, ini buahnya, ini gunung, ini air, semua di hadapan malaikat. Malaikat bengong. Ada suruh ngulangin lagi, hafal dia, diinstal langsung. Itulah yang namanya miladuni ilmu laduni. Jadi kalau Bapak pengen diinstal Allah ilmu laduni gampang. Harus punya sifat seperti Nabi Adam. Kenapa dia bisa langsung hafal?
Karena Adam belum pernah sekalipun berbuat maksiat. Jadi nggak terhalang. Masih fresh. Iya dong. Jadi kalau hafalnya susah. Kaku langsung. Boleh langsung dong. Wa alamal Adam. Lalu setelah itu di Adam suruh mengatraksikan kepandaiannya, ilmunya itu pada di hadapan malaikat. Sedangkan malaikat waktu itu kan protes. Kenapa kau jadikan manusia ini jadi khalifah? Sedang kami ini mentasbihkan dirimu. Ya kan? Kami mensucikan dirimu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku punya ilmu, kamu nggak punya. Gua nggak pun. Malaikat aja nggak punya ilmu loh. Jangan so tau dan. Nah iya kan serem jadinya Pak. Jadi kalau orang bermaksiat ternyata pertama kali buat akalnya dia terhalang ilmu. Nah ini pernah satu ulama namanya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, mengungkap ini. Nama kitabnya Jawabul Kafi Ad-Da' wa Dawa. Coba kita lihat ya di dalil pertama. Mari deh bagikan deh. duluan. Jadi dulu Nabi Adam. Tadi ini dua. Yuk kita lihat ya. Dalil pertama, bacanya pelan-pelan ya. Lihat nih. Walil ma'asi minal asaril qabihatil mazmumah. Maksiat memiliki dampak buruk yang tercela. Wal mudirrati bil qalbi wal badani, dan merugikan bagi hati dan badan. Wad dunia wal akhirah, baik di dunia maupun akhirah. Ya, lihat ya. Ma la ya'lamuhu illallah. Dampak itu gak ada yang tahu kecuali Allah. Oke. Minha, di antara dampak buruk maksiat itu adalah, lihat, hirmanul ilmi, terhalangnya ilmu masuk ke dalam diri pelaku maksiat. Padahal ilmu adalah cahaya. Fa innal ilma nuru yakbiduhullahu fi qalbi. Padahal ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan dalam hati. Wal maksiatu tutfi'u dzalikan nur. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Jelas? Jelas ya? Nah, sekali Anda berbuat maksiat, ilmu terhalang, ngapalin hancur, kacau. Pertama itu baru awal. Yang kedua, dia segan ke pengajian. Ngapain mau ngaji? Capek-capek, nggak kaya-kaya ngaji. Nah itu berarti sebelumnya pernah berbuat maksiat tuh dia tuh. Ngerti? Ngaji ogah, loh ngaji ogah, gratis ngaji ogah. Nah itu maksiat dia. Menurut ilmu Qayyim aja dia. Gitu aja ya. Belum tobat ya Pak. Belum tobat. Jadi terhalang dia, nggak suka sama ilmu. Padahal ilmu itu menarik Pak. Kita belum tahu, jadi tahu. Karena ilmu itu. Berarti anak kecil lebih enak ya. Hah? Belum ada dosa anak kecil. Nah, hafalin banyak. betul. Belum ada dosa kan? Suruh hafalin. Minimal ada kesimpulan. Ya. Sedangkan kemudian Nabi Adam kan dikasih nama-nama benda. Kalau buat kita, ilmu yang kita basic, dasarnya kita cuma dua ilmu itu. Satu Al-Furqan namanya. Yang kedua namanya hikmah. Nah, sedangkan Allah dalam Al-Quran menyebut in tataqullaha ja'alakumul furqana. Hai manusia, hai orang beriman, kalau kamu bertakwa, aku kasih Furqan. Furqan itu ilmu penting. Furqan tuh gini, dapat Furqan Bapak tahu nih, ini bener, ini salah, ini dosa, ini pahala, ini neraka, ini surga. Itu Furqan. Tapi dapatnya kalau Anda bertakwa. Mafhum mukhalafahnya, kalau Anda maksiat, no Furqan. Anda buta, nggak ngerti yang baik dan yang buruk. Gitu. Coba buka surat Al-Anfal ayat 29. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kamu bertakwa pada Allah, yaj'al lakumul furqana, kami akan berikan Anda furqan, yaitu ilmu untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, ya kan? Artinya pokoknya yang surga dan neraka tahu kita. Lalu kata Allah, kalau udah begitu, yukafir ankum sayatikum, kami jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan kami ampuni kamu, wallahu dzul fadlil azim, Allah punya karunia yang besar sekali. Nah, pengertian yang terbalik dari ayat ini, kalau kamu maksiat, no, saya nggak kasih ilmu kamu, no, jauh-jauh. Paham ya? Jadi akal pertama kali ya rusak gara-gara maksiat, ilmu jauh. Ya. Nah, contohnya tadi nih yang disebut oleh Pak Tom dan Pak Joko ini, Imam Syafi'i mengaku dia umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu hadis yang dibawakan oleh Imam Malik. Itu Imam Syafi'i itu hafal tebal begini. Di depan gurunya dia ungkapin aja tuh kitabnya. Nggak ada koma titik yang ketinggalan. Tapi ketika dia sedikit melihat ada perempuan jalan nih, umur 10 tahun, perempuan jalan nih, dia lihat, dia langsung nggak hafal lagi. Dia ngadu sama gurunya, namanya Al-Waqi, kok saya nggak hafal nih sekarang nih, kenapa ya? Kata gurunya, wah kamu jangan berbuat maksiat, gitu. Lihat dalil nomor 7, dalil nomor 7 lihat, ya. Berkata Imam Syafi'i, ya, syakauta ila Waqi', aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, ya. Lalu beliau menunjuki untuk meninggalkan maksiat, ya, lihat deh, hifzi fa asyada fi ila tarkil ma'asi. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, ya, ilmi nurun, fa nurullahi la yuhda li asi, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Ini perkataan Imam Syafi'i dari kitab Iyanatut Thalibin. Jelas Pak? Ya. Ini mau hafal apa nih? Hafal Asmaul Husna. Jangan dulu. Kemarin ngapain lo? Gitu. Ya. Kalau mau ngapalin bersih. Kaku deh, kaku. Ya, itu ilmu pertama, furqan. Dan kata Imam Syafi'i, Allah tidak mungkin memberikan cahayanya kepada siapa? Ahli maksiat. Tapi Allah memberikan ilmu pada siapa yang dikehendaki sama dia. Misalnya nih ada ahli maksiat kok pinter. Misalnya ahli maksiat pinter nih. Ahli maksiat dia pinter gitu. Nah, Allah memberikan itu dengan murkanya. Allah memberi izin siapa aja pinter, tapi dia memberi itu dengan murkanya. Sebagaimana Allah memberikan kepada ahli takwa dengan izinnya, dengan ridhonya gitu loh. Silakan kamu pinter. Saya bilang sakin kamu di akhirat gitu. Iya, nanti itu. Itu biasanya soal rezeki. Ini juga bisa soal ilmu. Oke, lihat surat Al-Baqarah 269. Ya. Ini ilmu yang kedua ya. Yang tadi kan furqan, yang pertama ya. Ilmu yang kedua nih. Apa kata 269 ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha. Allah ngasih al-hikmah, ilmu hikmah pada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang dikasih hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberi karunia anugerah yang banyak sekali. Ya, terus wa ma yadhakkaru illal ulul albab, tidak orang-orang apa, dan yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang ulul albab. Nah, jadi pengertian terbaliknya, Allah kasih kepada siapa yang dikehendaki, tapi pada ahli maksiat tidak akan paham ahli maksiat tuh ilmu. Gitu ya, tertutup akalnya. Itu nomor 1. Jadi dampak perbuatan maksiat bagi pelakunya yang pertama adalah pada akalnya.
Pada akalnya itu pertama berpengaruh pada terhalangnya ilmu. Yang kedua, orang yang bermaksiat untuk akalnya, dia lebih cenderung berpihak pada kemaksiatan. Jadi dia udah nggak jijik gitu. Wah ini, oh iya biasa ini anak muda sekarang gitu. Jadi cenderung akalnya dibalik, lebih berpihak pada maksiatan. Kalau tadi yang pertama terhalangnya ilmu, akalnya sekarang akalnya itu kalau dia maksiat, akalnya mengatakan maksiat lebih enak. Maksiat lebih enak ketimbang taat. Taat itu susah gitu loh. Jadi akalnya berpihak pada kemaksiatan itu kedua. Ya. Akalnya berpihak pada kemaksiatan. Padahal manusia itu punya naluri ikut jalan lurus. Manusia punya naluri apa? Ikut jalan lurus. Tapi dengan adanya maksiat, jalan lurusnya jadi belok. Disebut jalan menyimpang gitu. Nah, jalan lurus yang kita dikasih sama Allah apa? Coba lihat yang kemarin tuh, surat Al-Hujurat ayat 7. Surat Al-Hujurat ayat 7. Lihat dulu. Nih, setiap kita di ruangan ini punya sifat ini. Ada 3 sifat di Al-Hujurat ayat 7. Lihat ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi yut'imukum fi katsirin minal amri, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemampuanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Nah ya, sampai situ. La anittum. Dah titik. Walakinna Allah, tapi Allah sesungguhnya, lihat ya, 1, habbaba ilakumul iman, Allah menjadikan kamu cinta pada iman. Jadi kita ini orang beriman, dibikin Allah kita cinta sama iman. Yang pertama. Yang kedua, wa zayyanahu fi qulubikum. Kita menjadikan keimanan itu sangat indah dalam hati. Ya Bapak ngerasakan kalau Bapak lagi khusyuk beribadah, tahajud atau ke masjid tuh, kita berasa iman tuh indah kan? Indah ya. Itu cinta sama keimanan. Tuh 2. Yang ketiga, lihat lagi. Wa karatal ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan kita benci. Allah jadikan kita benci pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itu kita ini semua orang-orang yang ikut jalan lurus. Kita mestinya itu basicnya itu kan. Kita cinta iman, terus apa lagi? Kita naruh iman itu dalam hati sebagai sesuatu yang indah, dan kita benci sama kekafiran, kefasikan, sama apa? Kedurhakaan atau maksiat. Mestinya begitu, mestinya itu. Tapi ternyata kalau kita sekali terjadi maksiat, sifat itu hilang semua. Diganti dengan berpihak. Nah, saya beri contoh. Ada orang terang-terangan dalam Islam ini berbuat maksiat. Namanya apa? Mujahir. Iya. Bukan mujahir. Nah itu kayak gitu tuh. Akalnya hilang. Jadi mungkin di siang hari ke masjid iman, seneng sama iman. Tapi begitu sendiri dia berbuat maksiat, besoknya dibilang sama orang lain. Dia nggak nunjukin dia benci sama kekafiran, kefasikan, nggak nunjukin. Yang ada, wah, gue semalam 4 botol gue, gitu. Nah itu kayak gitu. Ya lihat di hadis nomor itu. Saya ulang lagi nih. Hadis nomor 11. 11. 11 mau gajah dong. Dari Salim bin Abdullah dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, setiap umatku akan dapat ampunan. Yang dapat ampunan siapa? Setiap umat Islam. Yang tadi itu yang di ayat tadi, yang cinta iman, yang diimannya indah dalam hati, yang benci pasti diampunin, ya kan? Pasti diampunin. Nah, kecuali
golongan mujahirin. Nah, diterangkan mujahir itu adalah al-mujahirina. Wa inna minal mujaharati, sungguhnya termasuk terang-terangan orang berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi hari dia menceritakannya pada orang lain, padahal Allah telah menutupinya. Ini yang dimaksud. Akalnya lebih condong pada kemaksiatan. Bangga dia tetap. Itu ya. Dampaknya pada akal tuh, pertama ilmunya nggak ada, terus seneng sama kekafiran. Dampak tuh. Jadi kalau bapak ntar minggu-minggu depan nih, mau males ngaji nah, habis ngapain lo? Habis nyopet kayak lo, ya? Sama dengan golongan munafik berarti ya? Oh iya, udah satu paket lah semuanya, munafik pasti, zalim, kafir, sama itu. Dan kemudian orang yang kayak begini ini tidak bisa merasakan manisnya iman. Hilang, udah nggak indah lagi iman tuh. Iman apa iman? Hadis nomor 3. Dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapat manisnya iman. Kalau 3-tiganya ini nggak ada atau salah satu hilang, pasti dia bukan orang yang taat nih. Lihat, nomor 1, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. 2, jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. 3, wa an yakraha ay ya'udha fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Dan dia benci kembali pada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke neraka. Ada ilmunya kalau orang ini. Tapi kalau orang nggak benci sama kekafiran, pasti yang tadi akalnya hilang, ilmunya nggak ada. Kalau ini ada ilmunya, benci kepada kekafiran karena dia benci kekafiran pasti masuk neraka. Udah jelas ya? Pertama itu. Jadi dampak yang pertama yang sangat luas adalah dampaknya kepada akal. Akal orang yang berbuat maksiat ternodai dengan terhalangnya dia mendapatkan ilmu agama. Yang kedua, dia akan condong kepada kemaksiatan, condong kepada perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Pas itu akalnya. Jadi kalau dalam bahasa Pak Sugeng, akalnya korslet. Jadi begini, gimana? Udah hilang akal tadi. Iya, begitu. Dah, sampai sini ada yang mau tanya atau ada yang mau komentar? Pak Ton mau komen nggak? Ya, orang melakukan maksiat itu sama aja kayak masuk rawa ya tadi. Ya, Jerumus dalam pleset dalam, susah untuk keluar. Terkecuali yang menarik dia itu lebih tinggi dia punya ilmu nih, yang narik nih. Lebih tinggi dia punya ilmu, lebih tinggi dia punya hikmah, tarik. Tapi kalau yang ini lebih rendah lagi, ketarik dia malam itu. Lu jangan begitu dong. Yang ini bilang, lu juga begitu, lu nah gitu sama-sama. Banyak lagi jumlahnya orang bermaksiat kira-kira itu gitu. Ya. Nah, kalau saya perhatikan tadi Imam Syafi'i aja, barangkali dia tidak ada niat. Imam Syafi'i itu lihat cewek lewat dia begini, lihat kitab lagi. Begitu mau ngapalin hilang. Dia ngadu ke gurunya, Al-Waqi namanya. Kok aku hilang hafalanku? Tinggalin maksiat. Karena maksiat itu cahayanya Allah. Pengen memberikan hafalan gimana maksiat yang besar? Iya. Memberikan hafalan lagi mah istighfar cepat gitu. Iya, istighfar dan berhenti. Tinggalkan kekafiran seperti kita benci kalau kita masuk neraka itu loh. Susah. Kata Mas Sugeng, wah rezeki sayang nih Tuhan nih itu balik. Jadi imam nih, ada bocah. Kenapa? Ada bocah bercanda di belakang. Karena ini juga lupa. Yang menciptakan lingkungan seperti itu dari awal itu berarti benar-benar kayaknya besar ya orang hidup dulu. Iya. Lingkungannya, sekolahnya, apanya. Beragama tuh sebetulnya gampang, asal kita punya patokan gitu loh.
punya partner istiqomah. gitu. Udah ini nggak bener, udah nggak bener terus, jangan tergoda gitu. Kita nih banyak permakluman Pak, sama kemaksiatan, banyak permakluman kita. Sampai-sampai akhirnya kita punya rumus sendiri untuk bela diri. Kita bilang ini, ya udah yang penting bukan urusan gue dah, kan gue nggak melakukan, dia terserah aja dia. Nah itu nggak boleh juga, itu mengundang siksa Allah. Ada pembiaran gitu ya. Salah satunya banyak istighfar ya. Banyak istighfar, banyak. Ini kok sama persis nih orang dua ini, istighfar. Oh orang awak dulunya. Orang awak. Ya, karena kan kayak gini kan yang tadi Safi tadi kan dari awal masih 10 tahun. Berarti kita misalkan anak dari lahir itu berarti kan Ya. lingkungannya, cari rumah lingkungannya, cari Ya. sekolah gimana gitu ya gurunya. Betul. Supaya kemaksiatan diminimalisir kan. Ya. Betul. Kalau lolos gitu kan, wah kamu gimana, wah Hijrah. ngeri. Jadi keberpihakan pada maksiat itu yang pertama kali dia tadi apa? Hilangnya benci. Jadi nggak benci lagi mau maksiat. Yang kedua dia itu nggak bisa merasakan manisnya iman. Yang ketiga yang paling fatal dia mengecilkan dosa. Ya. Allah Maha Pengampun. Iya emang Allah Maha Pengampun. Allah kan Maha Pengampun. Iya. Kalau lo minta ampun, kalau enggak belasak lo. Iya. Mengecilkan dosa, ini parah ini. Nggak enteng. Iya. Mengecilkan dosa. Nah itu orang yang ngecilin dosa akalnya hilang Pak. Kenapa? Kenapa? Ya tanda kutip kalau zaman sekarang tuh akal sehatnya nggak ada ya. Ya itu dia makanya disebut dampak kepada akal. Akal sehatnya udah nggak ada. Yang ada akalnya terkotori gitu. Pertama, ya nggak punya otak. Nah itu. Dulu. Betul, Rocky Gerung kalau itu. Kalau ini bener Betawi, nggak punya otak lo. Rocky Gerung. Jadi mulai permulaan ya. Permulaan kita masuk dampak pada akal. Dampak pada akal yang pertama adalah terhalangnya ilmu. Udah umum dah, biasa deh. Nggak bisa orang berkekalan dalam ilmu, tolabul ilmi dengan ikhlas, dengan baik masuk ke ilmunya. Kalau dia tidak bermaksiat. Tapi kalau dia maksiat sekali, pasti udah gagal gitu. Jadi Bapak kalau saya tanya sekarang, ada berapa golongan fasik? Nggak hafal, awas maksiat kepada Allah. Ya terserah maksiatnya apa, bisa dari mata, bisa dari ngibul. Itu yang pertama. Yang kedua, akal ini akan terkotori, dia beranggapan bahwa maksiat itu biasa aja, nggak apa-apa. Dia nggak benci sama maksiat. Satu. Kedua, dia tidak bisa merasakan manisnya iman. Ketiga, dia mengecilkan dosa. Nah, hadis nomor 10. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di pangkal gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Jadi orang mukmin itu takut apa dosa. Sedangkan orang fajir itu orang berdosa. Fasik kemarin, orang fajir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya. Kemudian dia mengusirnya seperti ini. Yaitu dengan menipiskan tangannya kan. Allah. Kecil. Allah Maha Pengampun. Nah, Tinggal istighfar. saya kira di sini nggak ada orang-orang fajir kan, nggak ada satu, maksudnya 2, 3 gitu. Itu pertama ya, dampak pada akal. Ini perlu kita akui Pak. Akal kita biasanya jadi lolos ilmu, nggak ngerti apa-apa gitu. Ya. Sekarang dampak kepada rizki, dampak kepada rezeki. Telah dimaklumi oleh kita dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan Allahu yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdiru lahu. Allah meluaskan rezeki pada yang dikehendakinya dan Allah juga menyempitkannya. Terserah Allah. Jadi Allah berbuat bebas. Bisa aja makhluk nih, ini Pak Sugeng, ini Pak Tom gitu. Pak Tom dilapangkan rezekinya, Pak Sugeng diselutin, itu adalah perbuatan Allah. Ada hikmahnya, ya. Contohnya surat Ar-Rum, coba buka dulu. Ar-Rum ayat ke-37. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 37.
Ya, mari kita kaji ayatnya. Awalam yarau annallaha yabsutu rizqa liman yasha. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdiru, dan Allah menyempitkannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang beriman. Jadi kita orang beriman itu dikasih tanda sama Allah bahwa hati loh, Allah bisa aja melapangkan rezeki kita, bisa saja menyempitkan. Itu dikasih tanda. Terus surat 42 ayat 12. Ini lebih telak lagi nih. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaannya Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Ya, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Innahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah, mulai di sini nih. Syai'in alim, maha mengetahui. Ya. 42 ayat 12. Nah, jadi pengertiannya gini. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menjelaskan, Allah kasih rezeki dunia ini pada siapa yang Allah cintai dan pada siapa yang Allah tidak cintai. Semua dikasih. Karena Allah punya sifat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah cuma kasih agama, kasih iman pada yang Allah cintai. Nah, berarti ada nih kesempatan orang yang maksiat itu bisa dikasih lapang, orang yang beriman dikasih sempit, ada begitu. Ada kemungkinan itu. Karena siapa yang dikehendaki sih gitu. Ya. Lihat hadis nomor 8. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara kalian, sebagaimana Dia membagikan rezeki di antara kalian. Wa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia pada siapa yang Dia cintai maupun yang Dia tidak cintai. Wala yu'tid din, tapi Allah tidak memberikan agama ini, Dia hanya berikan pada liman habba, pada yang Dia cintai. Oke, jelas ya? Jadi siapa aja bisa, jangan keliru dulu nih, ya. Nah, sekarang orang yang berbuat maksiat akan dapat dampak rezekinya 2. Dampak pertama, rezekinya seret. Dampak kedua, dia nggak seret, tapi rezekinya palsu. Nah, ini. Yang pertama, rezekinya seret. Ya. Yang kedua, rezekinya nggak seret, tapi palsu. Tapi apa? Palsu. Oh, Jokowi. nggak barokah gitu. Lihat sekarang yang pertama dulu. Hadis nomor 12. Ya, udah ya. Dari Sauban beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang telah diperbuatnya. Wah, ini nih, seret kan? Kenapa ini gua apok banget? Ya lu habis ngapain? Mikir Habis ngapain kan? Terhalang rezekinya. Ini yang seret. Sebagaimana Allah pernah berfirman nih, lihat baik-baik nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 23. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi yang bertakwa, yang meninggalkan ketakwaan tidak Allah kasih. Allah sempitkan. Jadi yang bermaksiat itu namanya meninggalkan ketakwaan. Dia maksiat, maka ayat itu berlaku, tidak akan dikasih.
rezeki baik yang diduga nggak diduga pokoknya dihalangi oleh Allah lantaran maksiat. Itu rumus itu berlaku. Itu yang pertama. Jadi orang maksiat rata-rata rezekinya seret. Maksiat apa aja? Rata-rata seret. Yang kedua, bisa orang maksiat rezekinya nggak seret. Banyak kan tuh orang Cina nggak sholat, nggak apa, nggak muslim, tau kaya itu, ya, punya mobil, punya wah rumahnya gede gitu. Tapi rezekinya palsu. Itu yang gawat. Coba lihat nomor 9, hadis nomor 9. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya, apa sabda Rasulullah itu? Kata Rasulullah, "Idza ra'aitallahu ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asi fa inna madzalika minhu istidraj." Ya. Apabila kau melihat Allah berikan pada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia kerap mengerjakan perbuatan maksiat, ketahuilah bahwa itu hanyalah istidraj. Istidraj maknanya begini, jebakan Allah untuk membuat seseorang dihinakan di akhirat. Di dunia, wow, jabatannya Mek, bank industri, wah misalnya, bank industri misalnya nih, wah keren. Keluar masuk Camry dulu Camry, sekarang kan biasa ya, nah, pokoknya saldonya nggak hitung, ya. Tapi dia banyak maksiat, maka hartanya itu statusnya jebakan. Sampai kemudian di dunia dia meninggal masih dimuliakan, dihormati di kuburannya, di akhirat dihinakan. Blek. Dijatuhkan istidraj. Di Quran di mana tuh istidraj? Buka surat Al-An'am surat 6 ayat 44. Itu istidraj. Ada tahu ya? Putus asa. Ayo dilihat dulu Al-An'am 44. Mantap itu. Apa kata Allah? Falamma nasu mazukiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan buat mereka. Hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan yang telah diberikan kepada mereka, akhosnahum baghtah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Faizahum mublisun, maka mereka terdiam. Lah, kaget gue dijarah. Jam gue kan 11 miliar, kok dijarah? Nah, kenapa tuh? Kira-kira duitnya nggak bisa habis. Harta kekayaannya laporannya 965 miliar. Uang semua apa daun sirih? Iya, gawat. Pak Iskandar buka saldo BCA 65.000. Bingung dia mau beli apaan gitu. Coba lagi, Anda belum beruntung. Berarti dia nggak maksiat. Gimana belum beruntung? Gak akan dijarah. Ya Pak ya. Jadi buat orang maksiat, pertama dampaknya pada akal tadi, terhalang ilmu dan senang sama kekafiran, ya, mengecilkan dosa. Yang ini dampak pada rezeki, satu, dia seret. Yang kedua, dia nggak seret, tapi palsu, jebakan. Ada yang mau tanya? Monggo, silakan yang protes kayak tanya kayak. Ya, ini nggak berkah, no. Nggak berkah ya. Walaupun dia punya harta banyak buat pamer, buat nyakitin orang miskin gitu loh. Zakatnya nggak dibayar segala, udah pokoknya dijebak sama Allah lah. Nah. Udah?
maksiat yang terbesar adalah musyrik. Paling besar. Dalam hadis disebut al-mubiqat. Mubiqat. Jauhilah al-mubiqat. Hadisnya iyyakum bisabil mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Apa itu? Syirik, sihir, durhaka orang tua. Apa? 7. Dalam Quran disebut kabair, dosa-dosa besar. Al-mubiqat dan kabair. Ingat Pak, hafalin. Ntar kalau ada ruangan nih nggak hafal-hafal, maksiat loh, maksiat. Al-mubiqat dan kabair. Itu dampak pada akal dan dampak pada rezeki. Dampak ini ada 17. Ini baru 2. 17 dampaknya, dampak pada akal, pada rezeki, pada apa itu. Makanya kita terusin aja nih, ya. Nah, dampak ketiga, dampak pada hati. Hati. Yang tadi pada akal, Dampak pada hati. nah, pada rezeki. 3 pada hati. Orang yang berbuat maksiat, pertama hatinya diberi jejak dosa. Hatinya diberi apa? Jejak dosa. Tuh, hati diberi jejak dosa, bingung nggak lo? Ya. Jejak dosa di hati itu ada 3. 1, hatinya dikasih titik hitam. 2, hatinya digelapin. 3, hatinya keras. Jadi orang berbuat maksiat tuh hatinya dikasih titik hitam sama Allah. Tuk, titik hitam. Udah hitam keras batu bara. Gabut. Yang kedua digelapin, yang ketiga dikerasin sama Allah. Wah, ini gawat ini. Orang yang hatinya dihitemin, digelapin dan dikerasin pasti habis berbuat maksiat. Dampaknya gitu, saudara. Ya. Pertama, yang dihitemin dulu. Hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dia bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktahus sauda, maka hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Apabila dia meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian mohon ampun dan bertobat, maka hatinya akan dibersihkan lagi. Namun apabila dia kembali mengerjakan perbuatan dosa tersebut, titik hitam itu akan ditambah sehingga memenuhi hatinya. Itulah penutup yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Mutaffifin itu, namanya ron. Jadi orang yang hati dikasih titik namanya ron. Ronnya makin banyak. Ada di surat siapa? Al-Mutaffifin. Ron, ya. Kita nggak bisa lihat. Jadi saya juga nggak bisa lihat hati Bapak gimana, ada ronnya apa enggak, nggak bisa lihat. Allah yang bisa lihat. Ya, orang maksiat hatinya itu ron itu tadi ngalangi ilmu, ngalangin akal. Akal sehatnya hilang gara-gara ada ron itu di hatinya. Ya. Nggak tahu yang mana, yang furqan, yang baik buruk mana, hikmahnya apa, lu nggak ngerti orang-orang. Ya. Apalagi orang yang nggak pernah ngaji. Itu yang titik. Sekarang yang kedua, hati yang diberi dosa adalah hati yang digelapin. Hadis nomor 2. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ini adalah pamannya Nabi ya. Sungguhnya seorang melakukan satu kebaikan, maka kebaikan tersebut jadi cahaya di hatinya yang jadi kekuatan untuk tubuhnya. Wa innar rajula la ya'malu sayyi'ah, dan sungguhnya seorang melakukan kemaksiatan, maka maksiat tersebut menjadi sebab kegelapan dalam hatinya yang melemahkan tubuhnya. Jadi kalau hati udah gelap, badannya ikut-ikutan lemah, Pak. Mau berangkat ke masjid berjamaah, kok rasanya gimana gitu, gelap. Tadi dibilang deh, Ustaz Bayu nggak pernah ke masjid. Kalau gua kan habis stroke, susah jalannya. Dede nggak jemput-jemput.
Ya, gelap hatinya. Dikasih titik, gelap pula. Ya. Sehingga lemah. Yang ketiga yang keras. Hadis nomor 14. Hadis nomor 14. Bukan hadis nih. Ini fatwa dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitabnya Latiful Ma'arif. Wa inna ma yakusul qalbu idza kasurat dzunubuh. Dan sesungguhnya hanyalah hati menjadi keras karena banyaknya dosa. Dosa itu menggelapkan hatinya dan menjauhkan dia dari Allah, sehingga tidak tersisa cahaya dan kelembutan dalamnya. Jadi artinya apa? Ada titik hitam, gelap dan keras. Lantaran maksiat. Itu pertama ya. Jadi dampak pada hati pertama ada jejak dosa dalam hatinya berupa 3, titik hitam, gelap dan keras. Jejak dosa. Yang kedua, hatinya rusak. Pertama, hatinya ada apa? Jejak dosa. Yang kedua, hati orang maksiat itu rusak. Hatinya rusak. Rusak, Pak. Broken. Damage bahasa rusak hatinya. Ya. Nah, untuk bicara hati yang rusak, Rasulullah pernah menguraikan hati itu dibagi 4 jenis. 1 hati yang bagus, yang 3 yang rusak. 1 bagus, 3 rusak. Lihat hadis nomor 4. Dari Abu Sa'id dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hati itu ada 4 macam, kata Rasulullah. 1, qalbul ajrad, hati yang bersih, seperti lentera yang bercahaya. 2, qalbu aghlaf, hati yang tertutup, yang terikat dengan tutupnya. 3, qalbun mangkus, hati yang sakit. 4, wa qalbun musfah, hati yang terbalik. Adapun hati yang bersih, yang baik nih, adalah hati orang beriman. Ya kita ini ya. Amin. Dia seperti lentera yang bercahaya. Sedangkan yang kedua, hati yang tertutup adalah hatinya orang kafir. Hati yang sakit, yang ketiga adalah hati orang munafik. Dia mau tahu yang baik namun dia mengingkari. Dan hati yang keempat, hati yang terbalik adalah hati yang dalamnya ada iman dan nifak. Ada iman juga, ada nifak juga. Nah kita nggak tahu yang mana kita. Mudah-mudahan yang pertama kita yang bersih. Kalau kita nggak ketemu sama hati bersih, berarti kita di antara yang 3 itu. Entah dia tertutup, entah dia sakit, entah dia terbalik. Jadi orang maksiat dapatnya 3 itu aja. Ya kita lihat dulu yang bersih. Hati yang bersih itu seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim pernah berdoa begini, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak gak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Terkecuali orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang bersih ini hati yang selamat. Qalbin salim. Kita punya semua. Saya malah punya karena saya kerja di Salim Group ya. Iya. Berarti semuanya putih. Iya. Balik ini maksudnya apa sih tadi? Iman dan nifak itu apa maksudnya? Campuran. Punya dua-dua. Iya, campuran. Kadang-kadang ada imannya suka naik turun, ada nifaknya. Nifak tuh macam-macam, bisa berpura-pura, bisa munafik, ya, bisa molos, totonya maksiat segala macam itu. Jadi campur aduk gitu. Kalau dalam bahasa Quran muktasid, dia orang yang di pertengahan gitu loh. Ya, kadang-kadang taat, kadang maksiat gitu loh. Itu namanya iman hati yang terbalik-balik gitu. Itu ya. Karena kalau terbaliknya ke kiri ya condong ke kiri, ke kanan gitu. Nggak tahan lama. Itu yang Rasulullah sebut, kalau dia di pagi hari dia iman,
sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lihat dulu. Yang tadi yang Nabi Ibrahim, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 87 sampai 89. Doanya Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu di mana harta, di hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. 87 sampai udah ketemu? 87 sampai 89. Terkecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, dalam tafsir Al-Munir dari Syekh Wahbal Azwaili diterangkan tuh yang namanya hati yang namanya qalbin salim itu apa? Lihat dalil nomor 13. Nomor berapa? 13. Yang dimaksud dengan qalbun salim, ya, al-muradu bi qalbin salim huwa khali minal aqaidil fasidati. Adalah hati yang bersih dari akidah yang rusak, arah tercela, dan kecenderungan melakukan maksiat. Bersih dia. Yang puncaknya adalah kufur, syirik dan nifak. Jadi hati yang bersih dari akidah rusak, bersih dari arah tercela, bersih dari maksiat adalah qalbin salim. Yang dalam hadis tadi disebut dengan hati yang bersih. Itu yang oke punya ya. Nah, sekarang hati yang tertutup. Hati yang tertutup sebetulnya yang nutup bukan kita. Allah yang nutup. Kenapa Allah nutup? Karena orang itu nggak mau diajak baik gitu loh. Nah, seperti dalam Al-Baqarah tuh. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Orang kafir itu sama aja. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu, enggak dikasih tahu, mereka enggak akan beriman. Ya kan? Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati. Ya kan? Di hati mereka. Ada ghishawah, ditutup. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Itu Al-Baqarah itu 678. Ya. Al-Baqarah. Ada juga. Ada juga. Ya. Surat ayat 6 7. Jadi hatinya diletakkan. Coba lihat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 57. Waman azlama mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha fanasiya ma qaddamat yadah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu. Ya, sungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Itu namanya hati yang tertutup. Oke, jelas ya. Jadi maknanya gini, ini orang udah bilang jangan buat gitu loh, itu maksiat tuh, dosa tuh, alah, gitu. Ngeyel, ya itu hati tertutup. Ya, jadi orang maksiat tuh dampaknya di hatinya itu rusak. Rusaknya yaitu pertama dia hatinya tertutup. Yang kedua hatinya sakit. Lihat hati yang sakit, lihatnya. Al-Baqarah lagi. Lihat Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahullahu maradha. Allah tambah lagi penyakitnya. Dan bagi mereka jadi ini orang termasuk orang-orang yang munafik. Ya. Nah, jadi kalau orang bermaksiat tuh untuk dampak pada hatinya yang pertama tadi, hatinya ada jejak dosa, yaitu dikasih titik hitam, digelapin, dikerasin. Yang kedua, hatinya rusaknya hatinya pertama tertutup, yang kedua ada penyakit, yang ketiga hatinya terbalik nih. Rasulullah pernah berdoa begini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama ini. Jadi hati ini kita membolak-balik nih. Kalau kita maksiat, maka kita minta pada Allah supaya bolak-balikin kita, netepin hati kita dalam agama. Dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 8, ada doanya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan kau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kami dapat petunjuk. Tuh ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, hati kita dibolak-balik sendiri sama kita. Nah, kenifak, maksiat. Tapi minta ampun, keiman lagi. Namanya hati yang terbalik. Gitu. Dapat pada hati. Ya. Dan untuk keterangannya lihat doa tadi, hadis nomor 5. Terakhir nih. Dari Abu Ka'ab Syahru bin Hausabi, dia berkata, aku bicara pada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, doa apa yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, doa yang sering beliau baca adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Aku kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa doa yang sering kau baca adalah yang tadi itu? Beliau menjawab, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyu illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man syaa azagha. Sungguhnya tidak ada orang seorang manusia pun kecuali hatinya berada di antara jari-jari tangan Allah. Kepada siapa yang dikehendaki, Allah akan meluruskan hatinya. Pada siapa yang dikehendaki, Allah akan menyimpangkan hatinya. Jadi lantaran kita berbuat maksiat, Allah langsung simpangkan hati kita dibalik. Kalau kita taat, kita ampun, Allah akan luruskan lagi. Itu dampak kepada hati. Ringkasnya begini, hari ini, malam ini kita bicarakan dampak orang-orang bermaksiat. Pertama, dampaknya kepada akal. Akal yaitu satu, terhalangnya masuknya ilmu. Yang kedua, kita seneng, nggak benci sama kemaksiatan, ya kan? Ya tadi ya. Dan kita nggak bisa merasakan manisnya iman. Yang ketiga, kita mengecilkan dosa. Itu dampak, semua itu dampak pada akal. Kedua, dampak kepada rezekinya. Ya. Rezeki bisa surut nih orang-orang maksiat. Bisa juga rezeki nggak surut, tapi palsu. Yang ketiga, dia dampak pada apa? Pada hati. Pertama, hatinya apa? Dikasih jejak dosa berupa titik hitam, kegelapan, dan keras hati. Yang kedua, hatinya rusak, hatinya tertutup, hatinya sakit, dan hatinya terbalik. Coba saya minta Bapak cuman ngomong ini aja, gak usah pakai dalil. Malam ini yang kita obrolin apa? Yaitu dampak kepada akal, dampak kepada hati, dan dampak kepada rezeki, dan dampak kepada hati. Saya kasih waktu Bapak masing-masing 10 menit untuk ngapalin itu doang. Bahwa malam ini kita berhasil membicarakan ada 3 dampak orang bermaksiat, yaitu dampak kepada akal apa aja, dampak kepada rezeki apa aja, dampak pada hati apa aja.
10 menit. Monggo. Dihafalkan dulu. Pada masing-masing melaporkan hafalannya pada saya. Kalau Bapak nggak hafal, pasti habis gimana. Ya, oke saya pause dulu ya. Pak Masyad itu malam ini baru diterangkan 3. Yang dapat masalahnya 3. Ya. Salah satunya ya terdiri dari akal, hilangnya akal. Kedua, rezeki, hilangnya rezeki. Ketiga, hati. Ya. Dampak pada hati. Dampak pada hati. Yang pertama dampak pada akal, dampak pada rezeki, dampak pada hati ya. Oke. Akal itu tidak bisa menerima, tidak diberikan ilmu. Iya. Terhalang dari ilmu. Terhalang dari ilmu. Satu. Yang kedua apa? Hati yang apa? Bukan hati nih. Masih akal nih. Masih akal. Yang kedua itu senang pada kemaksiatan. Iya. Terus yang ketiga ya, akal yang ketiga ya. Akal itu? Iya. Ya. Terus tadi kan ilmu, kemaksiatan, ketiganya tidak bisa merasakan. Tidak merasakan kesenangan hati. Manisnya iman. Nah, yang keempat apa ya? Pelan-pelan mengecilkan dosa. Iya, itu itu yang akal. Sekarang yang rezeki. Iya. Dampaknya gimana? Ya, dampak dari apa maksiat itu ya itu terhalang rezekinya. Iya, seret ya. Seret ya. Apa beneran? Ya. Yang kedua, kalau dapat pun ibaratnya palsu gitu. Ya. Ya, nggak tahu junjungannya gimana. Iya. Nah, itu rezeki, selesai. Nah, yang ketiga, dampak pada hati. Apa aja? Dampak pada hati itu ya membuat titik-titik dosa, Pak. Hatinya diberi jejak jadi dosa. 3 tuh jadi dosa, apa aja ya? Titik hitam, hati yang keras, keras dan gelap. Terus yang kedua sekarang. Yang kedua hatinya rusak. Dibolak-balik atau enggak? Iya, yang pertama rusak itu hatinya tertutup. Kedua sakit. Yang ketiga bolak-balik. Itu aja Mas Sugeng hari ini. Baca itu yang mengambil dari puluh. Betul itu. Mantap ya. Jelas kan? Ya ini saya berkat paling duluan ini saya simak dikit. Iya. Tapi tambah depan-depannya. Alhamdulillah. Pokoknya berhasil dah malam ini gitu. Oke Pak Joko. Ya. Pada akibat dari maksiat terhadap akal, kemudian terhadap hati, rezeki, kemudian hati. Ya. Akal tentunya susah mendapatkan ilmu. Ya. Orang sulit mendapatkan furqan ya, petunjuk yang membedakan baik atau buruk. Ya. Kemudian Hikmah juga susah mendapatkan manisnya iman, kemudian mengecilkan dosa, terus menganggap enteng dosa ya, saya udah ya. Kemudian terhadap rezeki, rezeki itu susah mendapatkan rezeki, tapi kalau mendapatkan rezeki juga itu palsu. Atau istri dulu. Kemudian pada hati. Dampak pada hati. Apa tuh? Hati itu menurunkan timbuk bintik-bintik hitam. Diberi jejak dosa dulu. Hati diberi jejak dosa. 3 kan? 1 titik hitam, 2 gelap, 3 kemudian setelah itu hati yang keras. Terus yang kedua hatinya rusak. Apa aja? Tadi hati tertutup dulu. Sakit dan terbalik. Cukup. Itulah yang dibicarakan dalilnya. Ya terserah mau apa mau kagak ya. Usaha nanti kan gitu. Iya. Betul? Ya yang saya
Simak. petik dari pelajaran malam ini adalah itu dampak-dampak dari maksiat yang sangat berbahaya bagi manusia. Itu pertama adalah dia terhalang menggunakan akal sehat. Dampak pada akal ya. Karena akalnya itu cenderung pada kemaksiatan. Ya, ini dikesan lagi betul. Bagaimana akan terbuka akal sehatnya kalau dia bergelumur dengan kecenderungan maksiat? Gitu, nah itu mengenai akal menurut saya tadi. Lalu yang akal udah bener. Tinggal satu lagi yang akal nih. Terhalangnya karena maksiat kan? Iya, terhalangnya apa? Terhalangnya ilmu. Ya, terhalang dengan ilmu. Jangan lupa itu penting tuh. Dan ilmu tadi saya tangkap karena kebagi ada dua bagian. Iya. Itu adalah furqan dan hikmah. Iya. Jadi dia tidak pernah jedah sebentar, ya kan? Apakah ini benar atau apakah salah? Udah. Atau ada apa di balik ini? Iya. Nah, itu loh. Ya itulah kurang lebihnya. Tidak Betul. pernah mengambil arti atau makna daripada kejadian yang dia hadapin atau kelakuan yang dia hadapin gitu. Ada itu akal tuh ya? Ya, Itu akal tuh udah ya? Ya. Nah, yang kedua? Dampak pada rezeki. Ya. Banyak kita melihat bahwa banyak orang berusaha, mungkin usahanya itu di proses yang benar gitu loh kan, mungkin katakanlah prosesnya benar tapi gagal terus gitu loh, yang artinya adalah susah mencapai keberhasilan. Artinya dalam tanda kutip rezekinya itu disempitkan oleh Allah gitu loh kan. Nah, walaupun dia dapat rezeki adalah merupakan suatu istidraj atau tipuan. Ya, tipuan. Okay. Oke. Yang ketiga, hati. dampak pada hati. Nah, kita kenapa hati adalah dampak daripada maksiat ini? Karena memang hati ini adalah segala-galanya. Nah, kita tahu berapa pengetahuan dari hadis bahwa kalau hati ini rusaklah segala-galanya. Itulah. Nah, tadi saya pelajari bahwa maksiat tuh hatinya akan ada titik-titik. Diberi jejak dosa. Diberi jejak dosa. Di apa? Diberi jejak dosa. Diberikan jejak dosa. Diikat dosa. Diberi jejak dosa. Jejak dosa. Diberi jejak. Jejak dosa ada 3 kan? Titik hitam. Terus apa lagi? Gelap dan keras. Namanya diberi jejak dosa. Yang pertama apa tadi? Diberi jejak dosa. Diberi jejak. Oke. Dosa. Diberi jejak. Ya, dosa. 3 kan? Ya. Yang apa tadi? Diberi titik hitam. Diberi digelapkan. Digelapkan. Dan dikeraskan. Kekerasan. Nah, yang kedua? Yang apa? Hatinya Hatinya rusak. Damage. Yaitu hati yang apa? Yang tertutup. Hati yang tertutup. Yang sakit. Apa? Sakit. Hati yang tertutup, sakit. Dan yang terbalik. Apa? Iya, berbalik. Udah. That's all. Itu malam ini. Ya, ringkes tapi padat kan ya, dalam gitu loh. Ya kan? Nah, udah sampai sini aja. Yang lain saya bebaskan ya. Bang Arif, Pak Ino, Dede, sekitar aman. Cukup. Saya udah percaya udah pasti bisa. Lu jangan lu bilang rezeki loh. Bukan. Udah diulang-ulang maksudnya enggak paham. Pasti paham pasti. Yakin saya Pak Ino paham. Bukan duit doang. Iya, ini. Yang penting udah denger kan dari yang lainnya ya, udah denger gitu. Gitulah malam ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.